Halo Scholarship Hunters dimanapun teman-teman berada. Senang sekali rasanya saat ini saya akan membagikan tutorial cara mendaftar beasiswa KALA 2026. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa mengakses formulir beasiswa KALA 2026 melalui situs resmi Yayasan Haji KALA. Selanjutnya, jika teman-teman sudah berhasil mengakses, di sebelah kanan sudah terdapat panduan dan juga tanya jawab terkait dengan panduan pendaftaran beasiswa KALA 2026. Untuk bagian pertama, teman-teman mengisi identitas data diri dan juga keluarga sesuai dengan dokumen resmi KTP ataupun KK. Di mana pada bagian pertama ini teman-teman diminta untuk mengisi kolom nama lengkap sebagai calon penerima beasiswa KALA 2026, dilanjutkan dengan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP ataupun KK. Selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi kolom usia, agama, dan juga jenis kelamin teman-teman. Pada bagian kedua, teman-teman diminta untuk mengisi data daerah asal sesuai dengan KTP teman-teman. Dimulai dari provinsi, di mana sudah terdapat beberapa opsi provinsi yang bisa teman-teman pilih. Dilanjutkan dengan pengisian kota ataupun kabupaten tempat teman-teman saat ini sesuai dengan KTP. Dilanjutkan dengan alamat asal sesuai dengan KTP teman-teman. Pada bagian ketiga, teman-teman diminta untuk mengisi data daerah domisili saat ini. Sama seperti yang di atas, sudah ada kolom provinsi yang bisa teman-teman pilih berdasarkan domisili teman-teman saat ini. Dilanjutkan dengan pengisian kota atau kabupaten domisili teman-teman. Dilanjutkan dengan pengisian alamat domisili saat ini. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan dengan mengisi nomor WhatsApp aktif dari teman-teman pendaftar, dilanjutkan dengan alamat email sebagai calon pendaftar beasiswa KALA 2026. Selanjutnya, teman-teman pendaftar diarahkan untuk mengupload foto terbaru teman-teman dengan ukuran 4x6 dengan maksimal ukuran 500 KB. Begitupun dengan mengupload KTP dengan ukuran yang serupa. Bagian selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengisi identitas ayah berupa nama lengkap ayah, kemudian pekerjaan ayah, dan penghasilan ayah per bulan. Langkah selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengupload surat keterangan penghasilan ayah berupa slip gaji ataupun surat keterangan, salah satunya saja yang bisa didapatkan dari instansi tempat mereka bekerja ataupun dari kantor desa ataupun kelurahan. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengisi identitas ibu berupa nama, pekerjaan, serta penghasilan ibu dalam 1 bulan. Kemudian, teman-teman sama seperti di atas, menyertakan slip gaji ataupun surat keterangan yang didapatkan dari instansi tempat ibu bekerja ataupun dari kantor desa maupun kelurahan. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengupload foto kartu keluarga dan juga tagihan listrik yang dimiliki. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengupload foto rumah tempat tinggal teman-teman, foto tampak depan, dan juga foto dalam rumah, sama seperti yang ditampilkan dalam contoh. Selanjutnya, kita beralih ke bagian berikutnya terkait perhitungan hak kifayah dan kondisi ekonomi, dimulai dari memasukkan pendapatan kepala keluarga dalam 1 bulan dan memasukkan pendapatan anggota keluarga lainnya dalam 1 bulan. Sebagaimana yang tertera pada layar teman-teman, kita juga memasukkan jumlah anggota keluarga dan juga memasukkan jumlah anak tanggungan orang tua serta jumlah anggota keluarga yang membutuhkan biaya perkuliahan pada perguruan tingginya. Selanjutnya kita masukkan kondisi tempat tinggal dari teman-teman sekalian yang dimana meliputi status tempat tinggal dan lain sebagainya sebagaimana yang tertera pada layar teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke bagian berikutnya terkait dengan informasi akademik dan dokumen kampus lainnya yang sesuai dengan data perguruan tinggi masing-masing pendaftar. Di mana pada poin pertama, para pendaftar diminta untuk mengisi nama perguruan tinggi ataupun kampus tempat teman-teman berkuliah, memasukkan provinsi perguruan tinggi, kota atau kabupaten dari perguruan tinggi, serta alamat lengkap dari perguruan tinggi teman-teman pendaftar. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk memasukkan nomor induk mahasiswa ataupun stambuk yang sifatnya opsional, kemudian memasukkan rata-rata nilai ijazah ataupun nilai akhir.
Teman-teman juga diminta untuk memasukkan jumlah UKT semester ganjil atau uang kuliah tunggal tahun 2026-2027 dan semester saat ini yang sedang ditempuh oleh teman-teman. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengupload ijazah SMA, SMK, ataupun MA berupa nilai akhir kelulusan. Kemudian, teman-teman juga diminta untuk mengupload surat keterangan tidak mendapatkan beasiswa apapun atau beasiswa lainnya yang dikeluarkan dari kampus. Selanjutnya, teman-teman juga diminta untuk mengupload bukti pembayaran uang kuliah tunggal teman-teman. Selanjutnya, teman-teman diarahkan untuk mengupload LOA atau bukti diterimanya teman-teman pada perguruan tinggi tempat teman-teman berkuliah saat ini. Dilanjutkan dengan mengisi informasi rekening bank teman-teman pendaftar, dimulai dari nama bank. Jika tidak terdapat opsi bank yang digunakan oleh teman-teman, silahkan memilih opsi lainnya dan memasukkan nama bank yang teman-teman gunakan. Selanjutnya, teman-teman memasukkan kode bank yang digunakan dan dilanjutkan dengan memasukkan nomor rekening dan juga nama pemilik rekening resmi. Teman-teman selanjutnya juga diarahkan untuk mengupload foto tabungan yang teman-teman miliki. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya beasiswa Kala hadir melalui berbagai jalur pendaftaran yang dapat disesuaikan dengan potensi dan latar belakang pendaftarnya. Sebagai contoh, misalkan teman-teman ingin mengambil bidang olahraga dan seni. Tentunya teman-teman perlu kembali mengumpulkan prestasi-prestasi yang pernah teman-teman torehkan atau raih, baik dari tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional. Sebagai contoh pengisian, di sini teman-teman mengisi nama prestasi yang pernah teman-teman torehkan atau raih, kemudian dia masuk dalam jenis kategori perlombaan seperti apa, kemudian tahun keikutsertaan teman-teman, dan siapa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, teman-teman mengupload bukti berupa sertifikat keikutsertaan teman-teman dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki lebih dari satu prestasi, silahkan teman-teman melanjutkan mengisi ke kolom selanjutnya, di mana teman-teman mendata nama prestasi kedua yang teman-teman dapatkan atau torehkan, jenis kegiatannya, kemudian tahun keikutsertaan teman-teman, siapa yang memberikan atau siapa yang menyelenggarakan, kemudian mengupload kembali sertifikat keikutsertaan teman-teman dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengirimkan formulir pendaftaran beasiswa Kala 2026, teman-teman pada bagian ini akan mengisi esai dan juga video pendukung, di mana terdapat beberapa esai yang akan teman-teman isi nantinya sesuai dengan kondisi, keadaan, dan pengalaman teman-teman. Yang menjadi perhatian dan perlu diperhatikan oleh teman-teman pendaftar adalah pada masing-masing esai terdapat jumlah kata minimal dan maksimal. Jumlah minimal katanya adalah 200 kata dan maksimal 300 kata. Setelah teman-teman mengisi esainya, di bagian akhir teman-teman akan mencentang kolom bahwasanya data yang diberikan adalah data yang valid atau benar. Setelah teman-teman yakin, silakan melakukan submisi. Setelah muncul tampilan seperti ini, itu menandakan bahwasanya submisinya sudah berhasil dan silakan menyimpan kode pendaftaran teman-teman sekalian. Selanjutnya, jika teman-teman merasa terdapat data yang kurang valid ataupun kesalahan dalam pengisian formulir, teman-teman bisa mengakses formulir pendaftaran teman-teman kembali melalui email yang teman-teman tautkan pada saat melakukan pendaftaran. Langkah awal yang perlu teman-teman ambil adalah mengakses notifikasi email yang teman-teman terima dari Beasiswa Kala 2026. Setelah teman-teman berhasil mengakses, silahkan teman-teman mengklik tautan formulir pendaftaran beasiswa Kala teman-teman sebelumnya untuk teman-teman edit kembali datanya jika teman-teman merasa ada data yang kurang valid ataupun data yang salah. Setelah teman-teman berhasil mengedit, teman-teman boleh melakukan submisi kembali. Sekian tutorial pendaftaran beasiswa Kala tahun 2026, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.